Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Prasti Vlog. Ya, kali ini gue mau nge-review salah satu produk yang baru gue dapetin. Sepatu Aero Street. Namanya itu sepatu Aeromoto. Nah, ini adalah produk yang baru gue dapetin beberapa hari yang lalu. Jadi produk ini adalah kolaborasi antara Aero Street dengan AP Boot. Jadi AP Boot ini kalian udah pada tahu lah ya, produk sepatu bootnya itu udah terkenal ya. Nah, bagaimana bentuknya, bagaimana desainnya, langsung aja kita lihat. Ini dia, ceret, Aeromoto. Nah, ini adalah desainnya. Untuk pertama kita akan coba bahas tentang desainnya ya. Desainnya ini didominasi oleh warna hitam. Tali sepatunya itu hitam, ada titik-titik merahnya. Di beberapa bagian sepatu ini ada aksen-aksen merah ya. Jadi masih semuanya keseluruhannya warna hitam, dan Aeromoto ini emang cuma satu warna ya, satu model juga yang gue tahu. Nah, modelnya seperti ini, hitam. Modelnya kalau menurut gue sih ini gue agak kurang serak sebenarnya ya, agak kurang menurut gue agak kurang asik sih sebenarnya kalau buat gua ya. Tapi kalau untuk desain itu relatif ya, semua orang pasti punya pendapat masing-masing. Oke, untuk desain itu seperti ini soalnya. Berikutnya kita akan bahas tentang bahannya. Ini dia itu dari kulit sintetis. Nah, di atas ini kayak bahan suede ya, cuma agak kasar juga, nggak tahu ini suede atau enggak. Terlebihnya kulit sintetis. Nah, terus ini outsole-nya ini modelnya hampir rata guys, tapi dia nggak begitu rata banget, tapi ujungnya agak naik. Nah, tapi di sini itu hampir melengkung dikit sih sebenarnya, tapi hampir rata. Dan ini bentuk outsole-nya lumayan oke ya, kayak buat trekking ya, lumayan tinggi ini. Terus bahan insole-nya itu seperti ini. Nah, yang spesial itu adalah Aero Street itu dalam produknya itu dikatakan bahwa dia tidak melakukan pengeleman antara bahan ini dengan outsole. Jadi pakai proses namanya injection mold gitu kalau nggak salah tuh. Nah, jadi dia langsung kayak dicetak langsung guys sama bahan gitu. Jadi ini gue baru nyobain sini, kayaknya lebih kuat ya. Cuma jadi rapi guys, jadinya di sini nggak ada lem, rapi banget ya. Banget. Nah, untuk daya tahannya sendiri belum gue coba. Terus untuk ukurannya ini yang gue tahu ini cuma ada ukuran 40 sampai ukuran 43 guys, sayang banget ya. Teman-teman gue juga banyak yang mengeluhkan yang ingin di atas 43, tapi akhirnya nggak ada. Nah, ini di sini gue ambil yang ukuran 41. Gue penasaran sama insole-nya. Wah, insole-nya begini guys, kelihatan nggak? Jadi emang langsung outsole. Insole-nya ini agak kurang empuk sih menurut gue. Cuma kalian bisa akalin ya. Kalau kalian mau lebih empuk, kalian bisa ambil yang tambahan lagi, beli tambahan untuk kalian ganti yang di dalam ini. Oke, berikutnya untuk bahan seperti itu. Kita akan berlanjut ke fitur ya. namanya sepatu riding, harus ada beberapa fitur keselamatan
yang harus kita pertimbangkan kalau kita nyari sepatu riding sebenarnya ya. Ya, di ujungnya ini biasa kayak sepatu biasa, di sini nggak ada pengeras seperti besi atau apa yang biasanya ada di sepatu motor ya. Lalu di atas ini juga nggak ada bahan tambahan. Biasanya di sini ada pengaman ya untuk sepatu cowok yang pakai persneling manual itu, di sini buat congkel biasanya ada tambahan, tapi ini nggak ada. Terus di belakangnya itu ada kayak bahan lebih keras ini di sini. Untuk di mata kakinya ini udah ada fitur pelindung mata kaki di kiri dan kanan ya, modelnya sama dia di kiri dan kanan. Di sini modelnya ngejreng banget nih, udah kayak knop, warnanya merah, tulisannya AP Boot. Nah, di belakang ini Aero Street. Nah, ini sangat penting banget sih ini buat sepatu. Ini salah satu biasanya hampir ada di jenis sepatu riding itu pelindung mata kaki. Oh ya, dan ini modelnya udah apa ya, udah tinggi ya di atas mata kaki, jadi safety lah ya, safety. Nah, terus ini ini apa namanya, lidah sepatu ya. Nah, ini langsung bolong ini guys ya, karena memang ini bukan sepatu waterproof ya, jadi memang biasa aja. Biasanya kalau untuk sepatu waterproof itu, kalau sepatu kayak sepatu gunung, di sini dia nggak langsung tembus gitu. Nah, ini langsung tembus. Oke, terus desainnya tadi begitu, outsole-nya oke, buat gue rasa ini buat trekking masih oke, nggak kaku banget sih nih. Ini karetnya lumayan elastis. Ini talinya agak ngejreng juga nggak sih guys? Gue kayaknya mau ganti warna hitam polos aja nih kayaknya. Untuk kenyamanan nanti akan gue coba pakai jalan langsung guys ya, gimana rasanya kalau dipakai buat riding langsung. Kalau untuk model, kalau gue mau kasih saran sih, ini warna merahnya ini terlalu mencolok guys ya menurut gue ya. Jadi andaikan ini warnanya hitam mungkin agak lebih maco ya, lebih kalem gitu ya. Oh ya, ini kemarin gue dapet di harga 99.000 sekian, hampir 100.000 dari harga normal itu 200 kurang. Nah, itu kemarin gue dapetin ketika launching sepatu ini pertama kali, itu cuma ada 500 piece. Dan saat gue bikin video ini, ketika gue cek lagi itu udah nggak ada tuh guys, udah habis atau emang udah nggak dijual lagi ya. Nah, gue cari di official di Tokopedia itu gue nggak nemu lagi model kayak gini. Nah, coba mungkin belum di stok lagi kali ya, atau memang kemarin peminatnya sangat luar biasa gitu. Oke, untuk kenyamanan nanti akan gue coba pakai jalan. Pokoknya jangan kemana-mana, ikutin video yang terus. Baik, selanjutnya gue akan bahas mengenai kenyamanan sepatu Aeromoto ini. Gue udah pakai sepatu ini tuh lumayan lama juga. Jadi terakhir itu gue pakai jalan sampai sekitar 200-300 km. Dan gue rasa itu cukup buat gue bisa memberikan kesimpulan kepada sepatu ini. Untuk kenyamanan sepatu ini oke sih ya. Jadi nggak gerah banget tapi juga nggak yang adem gitu, jadi standar sih. Dan gue nggak ada masalah sama untuk gerah atau enggaknya gitu, jadi masih enak aja. Terus berikutnya untuk masalah
gripnya dari sepatu ini tuh, nah ini adalah salah satu hal yang sangat gua banggakan ya, gue sukain ya. Ini solnya enak banget ya, grip banget. Jadi terakhir itu gue pakai untuk jalan ke air terjun atau curug itu. Nah itu di sana itu gue gunakan untuk trekking dengan medan batu-batu basah gitu ya. Jadi emang kebetulan pada saat itu memang lagi hujan dan itu keren banget guys. Jadi saat gue pakai untuk melintasi batu-batu basah itu nggak licin. Jadi sepatunya enak banget, ngegrip banget gitu. Ini memang cocok sih buat kalian yang emang ketika mau jalan terus tujuannya memang untuk trekking juga. Jadi ini adalah salah satu kehebatan yang mungkin bisa kalian pertimbangkan ya. Terus untuk kekurangan ini ialah paling di tali sepatu guys. Tali sepatunya ini lumayan sangat sangat mengganggu sih, karena tali sepatunya ini lumayan banyak juga, lumayan tinggi juga. Jadi ketika harus membuka terus ngepasang lagi itu lumayan harus banyak yang dikendorin gitu. Dimana kebanyakan kita lihat tali sepatu riding itu kan banyak kan pakai velcro ya, jadi memang cepat kan. Nah untuk di sepatu ini kan pakai tali ya, jadi menurut gua sih ini ketika gua kemarin melakukan perjalanan jauh sih ini mengganggu banget sih. Tapi selebihnya nggak ada masalah sih guys. Jadi kesimpulannya kalau untuk gue sih ini rekomen buat kalian yang budgetnya terbatas ya, karena hanya seharga 200 ribuan. Oke, sekian video review dari gua. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari sepatu riding. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.